Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Beno Trader di sini. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Dan tak kalah penting, semoga kita semua selalu profit konsisten. Tidak kenal lagi yang namanya depo. Stop depo kalau belum mengerti, belum memahami edukasi yang ada di Binomo. Jangan coba-coba dengan trading Anda bisa hancur kalau tanpa ilmu. Itu ya yang sering kali saya ucapkan, saya pesan. Karena dalam trading itu, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, trading itu kan berdagang. Mana ada orang yang dagang itu mau rugi. Makanya kita cari untung. Nah, dengan mencari untung, makanya harus kita pelajari dulu trik-triknya, trik dagang yang benar. Jangan asal dagang. Seperti itu ya. Kali ini saya melanjutkan kemarin-kemarin ya, saya beberapa sesi sudah saya bahas tentang BSG. BSG, di mana BSG kali ini kalau ada yang nanya ini BSG-nya Boy Sugra atau Boy apa gitu ya. Saya jawab, saya belajar BSG dari seseorang yang namanya Boy Ilham. Itu ya. Beliau yang mengajarkan saya. Saya punya data recordnya kok. Saya ini ngajari BSG ya Pak, memberi edukasi BSG nggak sembarangan. Karena saya juga sudah belajar. Dan saya juga sudah belajar sama Sumbo Trader. Kalau nggak percaya silahkan aja cek di YouTube-nya Bang Sumbo, ada kok. Saya saat apa ya namanya? Pokoknya cek aja lah riwayat-riwayat belajar saya. Guru saya ada dua. Ada Bang Boy Ilham, ada juga Bang Sumbo Trader untuk mempelajari, memperdalam materi-materi tentang BSG atau body, sumbu, dan grafik. Jadi kalau ada yang bilang saya menterabal-abal, silahkan aja cek ya, cek sendiri. Kalau perlu datang sini investigasi ke saya akan tunjukkan bukti-bukti pembelajaran saya. Jadi saya nggak ngarang-ngarang, ilmu yang saya bagikan ini murni gratis, saya tidak pernah minta embel-embel apapun. Cuman ya saya mohon lah, cuma bantu subscribe sama like and share aja ya. Saya nggak minta apapun, cuma minta itu. Kalaupun itu berat ya nggak usah, cukup ditonton saja. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sumbu sudah ya, body sudah, sumbu juga sudah, sekarang grafik. Oke. Sebelum saya membahas grafik, perhatikan dulu, saya akan menampilkan grafik ya. Di sini, selain pattern ini, nah, grafik itu seperti ini grafik itu. Jadi dia berbentuk garis seperti ini. Nah, ini grafik. Perkenalan dulu ya. Ini grafik. Tapi kalau menurut pelajaran yang saya pelajari, grafik itu ada beberapa bentuk. Ada grafik lingkaran, ada grafik garis, ada grafik batang atau namanya histogram. Itulah grafik. Kemudian apa maksudnya saya menampilkan ini? Ini salah satu contoh, ini grafik garis ya. Grafik garis, grafik lingkaran ada bentuknya lingkaran, ada seperti ini, seperti inilah. Di sini isinya persentase berapa persen. Itu grafik lingkaran. Ada juga grafik berbentuk grafik batang, seperti ini, batang-batang seperti ini. Ini grafik. Itu ya, itu gambaran atau openingnya aja lah, asal tahu. Kemudian kali ini saya akan membahas tentang grafik di untuk awal dulu kita pernah body ya.
Body sudah, cek aja di video-video sebelumnya. Sumbu juga sudah. Nah, sekarang bagian akhirnya grafik. Jadi body, sumbu, dan grafik. Itulah BSG. Dan BSG yang nggak saya pelajari memang ya BSG dasar sekali. Kalaupun berbeda dengan Boy Sugra atau yang lainnya, saya nggak tahu itu. Yang saya tahu, saya cuma dapat dari Bang Boy Ilham dan sama Bang Sumbo Trader. Kalau mau sharing-sharing ya nggak apa-apa lah, boleh lah itu ya. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini untuk grafik ya. Perhatikan. Pertama di sini saya gambar candle yang berwarna merah. Kedua di sini saya gambar candle yang berwarna hijau, oke hijau ya. Sini saya gambarkan di sini hijau. Nah, perhatikan di sini. Nah, seperti ini. Kalau yang seperti ini gimana membacanya grafiknya? Nah, perhatikan. Sebelum kita membaca arah, perhatikan dulu. Kalau candle merah itu di sini dia open price-nya ya. Open price. Oh, saya kasih yang netral aja warnanya dulu ya. Aduh, udah hilang. Kita ulang lagi. Ulang lagi ya. Merah. Kemudian di sini hijau, saya gambar hijau di sini. Kemudian nah, di sini dia open price untuk merah. Apa maksudnya open price itu? Jadi candle merah itu terbentuk, pertama dia muncul sini, set di sini. Lalu dia bergerak ke bawah. Nah, awal pertama muncul ini namanya open price. Di sini terus ke bawah dan menutup harga di sini. Ini namanya close price. Kemudian kalau candle yang hijau, open price-nya di mana? Nah, di sini dia open price-nya. Ini open price. Lalu candle ini akan bergerak ke atas. Selesai di sini. Ini namanya close price. Setelah kita mengetahui mana open price dan mana close price, nah lalu kita lihat. Kita membaca arahnya. Kalau seperti ini arahnya bawah. Secara grafik ini bawah grafiknya. Kenapa? Karena lihat di sini. Candle hijau ini ya. Candle hijau ini dia tidak mampu menutup open price candle merah ini. Tuh, dia di bawah sini. Dia tidak mampu. Makanya dia arahnya bawah. Kemudian bagaimana Bang yang arahnya atas? Oke, yang arahnya atas perhatikan. Nah, ini yang arahnya atas nih ya, grafiknya ke atas. Oke. Perhatikan. Yang grafiknya arahnya ke atas seperti ini. Set. Ini arahnya ke atas. Kenapa? Karena close price candle hijau mampu menutup ini open price. Makanya arahnya ke atas. Itu ya. Atau secara membandingkan yang kedua. Yang kedua ya. Saya bandingkan lagi yang kedua. Contoh dari body saja ya, saya gambar dengan warna yang netral. Saya gambar dengan warna yang netral saja. Seperti ini. Yang kedua, kedua seperti ini. Nah. Lihat. Perhatikan. Secara membaca nih kalau lagi zaman SMP seperti ini mungkin ya, zaman SMP ini. Ini dia X, ini dia Y. Ini bentuknya grafik dalam bentuk batang ya. Bentuk batang. Oke. Dan di sini biasanya ada angka-angka di sini. 0 umpama di sini ya. Di sini 5. Di sini 5.
di sini 10, di sini 15, di sini 20. Biasanya grafik itu seperti itu. Ini apa tentang usia apa-apa atau laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Secara tinggi rendahnya saja sudah kelihatan. Nah, ya kan? Kalau ini dia warnanya merah, dia ngikutin yang ini dong. Dia menang ini, dia lebih banyak. Kalau ini warnanya merah dan ini hijau, dia lebih banyak. Atau secara garis saja kita garis, ini atasnya nih. Kita buat garis ya dari sini ya. Seret. Nah, dia mentok di sini di atas, dia turun sini. Set. Nah, perhatikan ini turun. Tuh. Makanya grafiknya seperti ini turun. Yang kedua, lihat ini, grafik yang ini. Kalau kita membuat grafik kan dari pojok sini kan biasa dari pojok sini. Seret. Dia mentok sini tengah, lalu dia naik ke atas sini. Nah, secara garis dia ke atas. Nah, makanya ini membacanya ke atas seperti itu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipaham nih masalah grafik. Karena grafik itu sama saja. Setelah saya pelajari sama saja yang dulu-dulu kita pelajari di sekolah waktu SMP, waktu SD atau sama saja ya grafiknya. Nggak jauh berbeda seperti ini. Lanjut, kita akan coba baca kondisinya di pasar ya. Lihat kondisinya di pasar. Kita ganti dulu ini bentuknya ke bentuk lilin. Oke, perhatikan. Saya akan gambarkan yang sudah terjadi saja. Lihat. Lihat yang ini. Sama-sama semuanya bersumbu ya. Semuanya bersumbu. Body bawah, karena lebih besar merah. Grafik juga bawah. Kenapa bawah? Lihat, perhatikan dari sini, dari hijau ini, dan dia naik ke sini ya. Jadi si hijau ini malah ke atas. Artinya dia kalah dengan ini. Itu bahasa sederhananya atau bahasa tradingnya, bahasa binomonya. Close price candle hijau ini mampu dilewati sama open price ini. Open price candle yang merah, makanya di sini hasilnya merah. Itu. Lanjut ya. Nah, perhatikan dengan data nih, dengan teliti. Lihat di sini. Nih. Ya, hijau dengan merah. Kenapa hijau? Nah, ini. Nanti di sesi berikutnya akan saya jelaskan. Di sini sekedar bocoran saja ya. Lihat dua candle ini. Hasilnya hijau. Harusnya secara body turun. Secara grafik juga turun. Kok hijau? Nah, jawabannya adalah ini masuk pengecualian. Nah, jadi menurut pelajaran yang saya dapat itu ini pengecualian. Jadi pengecualian sumbu. Ini ada sumbunya atas dan bawah. Kalau yang ini botak di bawah. Nah, ini pengecualian ya. Artinya apa kalau ada pengecualian? Kita reversal dari analisa. Analisa kita bawah. Kita reversal berarti ke atas. Seperti itu ya. Contohnya. Jadi mudah-mudahan bisa dipaham. Kemudian lagi setelah saya riset beberapa lama ya teknik ini, dia lebih cocok kepada candle-candle yang berpasangan. Nah, ini laki-laki dan perempuan ini. Nah, dia lebih cocok dia lebih akurat. Kalau yang sama warna, mau dia hijau-hijau gitu ya atau yang merah-merah, saya rasakan itu perbandingan loss dengan profitnya kayak imbang. Apakah saya risetnya kurang atau seperti apa, pokoknya yang saya coba itu imbang. Tapi kalau yang berbeda warna seperti ini, hijau merah atau merah dengan hijau, itu hasilnya ya antara 80-90% lah. Mohon maaf, jadi saya rasakan teknik ini nggak 100%. Karena emang kata Bang Sumbo juga, kata Bang Boy Ilham juga, semua teknik itu nggak ada yang 100%. Nah, makanya bagaimana kita menyikapi saat kita loss, saat kita profit. Kadang-kadang kalau kita profit itu gampang sekali kita hati berbunga-bunga segala macam. Bahkan ada sahabat saya
10 kali berturut-turut profit, dihantam 1 kali loss, langsung down mental, modalnya habis semua. Artinya kembali lagi ke mindset masing-masing, cara pola kita berpikir masing-masing. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipaham dan bisa dimengerti. Nanti next akan saya lanjut lagi untuk BSG yang pengecualian. Salah satu bocorannya tadi ya, saya udah bocorkan sumbu apabila yang botak seperti apa. Kemudian pengecualian selanjutnya bodi kecil dengan bodi besar. Nah, ini juga pengecualian. Kemudian tadi sumbu sudah ya, sumbu ada yang botak, ada yang atas bawah. Nah, kemudian lagi sumbu seimbang, nanti juga ada pengecualian. Nanti akan saya bahas di video-video berikutnya. Seperti itu. Oke, baiklah. Langsung aja ya, kita setelah materi, kita cari market yang bagus. Rekomendasi saya untuk marketnya yang berbeda-beda warna, ya. Yang warnanya berbeda-beda. Kalau di mata uang, yang kita bandingkan adalah body dan sumbu. Kalau di kripto dan altcoin, yang kita bandingkan adalah body dan grafik. Nah, kita lihat di altcoin, adakah momen? Oh, tidak ya. Di euro, santai, kita cari momennya. Nah, di sini ada ini berbeda warna. Kita akan open posisi di sini. 3, 2, 1, oke. Saya open posisi di sini. Oke. Nah. Bingung kan? Secara body turun. Ya. Grafik juga turun. Kenapa saya open posisi ke atas? Itu jadi pertanyaan. Ntar saya jelaskan. Karena penjelasannya sebenarnya nanti ya di video berikutnya. Tapi saya jelaskan aja ntar. Jangan bingung-bingung. Jadi akan saya kupas tuntas, pokoknya tenang aja, pasti paham. Kalau nggak paham diulang-ulang lagi, ulang lagi. Kebetulan ini muncul yang seperti ini. Oke, Robert ya. Berarti sekarang penjelasannya, jangan bingung. Bang, kenapa kok secara body turun bawah ya, secara grafik juga bawah. Harusnya kita open posisi ini bawah, kenapa ke atas? Nah, jawabannya adalah ini termasuk pengecualian body. Nah, penjelasannya nanti ya, lebih detailnya nanti di next, karena di teknik BSG ini yang saya dapat, saya pelajari dia, kalau body 1:3 itu pengecualian. Ini kan banding berapa ini, bisa banding 4 ini kayaknya ya. Kalau kita lihat antara hijau ini dan merah, coba kita lihat ya. Wah, ini dengan ini sangat jauh perbandingannya. Seharusnya kita open posisi bawah, tapi kita open posisi kebalikannya, bawah. Body grafik juga bawah, harusnya bawah, tapi kita open posisi ke atas. Itu karena pengecualian body ya. Mudah-mudahan bisa dipaham. Kalau nggak dipaham juga ya kebangetan gitu kan. Coba lihat, perhatikan yang sebelahnya. Ini kan nggak pengecualian. Secara body bawah, secara grafik juga bawah, ya makanya hasilnya di sini bawah. Seperti itu. Nah, untuk pengecualian, insya Allah ya, next video berikutnya saya akan jelaskan. Kali ini saya cukupkan dulu, karena terlalu panjang saya ngoceh-ngocehnya, takut nggak paham. Semakin banyak saya ngomong, yang ada bukan makin paham, makin oleng.
Makanya saya cukupkan dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.